Makruhatus shaumi thamaniyatun, kemakruhan puasa ada 8. Al-alqu, yang pertama adalah al-alq, ay madghuhu biduni ayyan fasila minhu syai'un ilal jawf, mengunyah sesuatu yang tidak sampai ada yang masuk ke dalam. Ngunyah ya, ngunyah apa gitu, dia dikunyah-kunyah, cuman nggak ada yang masuk ke dalam, nggak ada yang masuk ke dalam tenggorokan dia, nggak ada. Itu makruh. Kalau ada yang masuk, wa illa shara muftiran, kalau ada yang masuk maka batal puasanya. Ada misalnya orang nih iseng-iseng ya, gigit-gigitin apa gitu, sama dia digigit-gigitin, iseng nih dia, udah makruh tuh ya. Tapi ntar kalau ada yang ada yang masuk ke tenggorokan, batal ya. Hati-hati. Kan orang Indonesia kadang-kadang iseng ya, kadang-kadang iseng, habis makan korek digigit-gigitin, ya kan? Ada yang kan digigit-gigitin korek gitu, atau apa dah digigit-gigit sama dia. Nah, itu ntar kalau ada yang masuk ke tenggorokan, batal. Yang kedua, dzauqut ta'am biduni hajatin, merasakan makanan tanpa adanya hajat, tanpa adanya keperluan, ma'adami wusuli syai'in ilal jawfi, disertai tidak ada yang masuk ke tenggorokan. Kalau ada yang masuk, batal. Kalau kita misalnya iseng nih, bini lagi masak, kita iseng, coba sini gua jajalin, yang jajalin dia, iseng-iseng gitu. Kalau yang jajalin yang masak nggak apa-apa, jajalin kita. Kurang apa nih? Kurang garam apa kurang apa nih? Kurang, wah iya nih kurang asin nih, tambahin garam, dicobain lagi, pas sudah. Yang penting habis dicobain, lepein, dicobain, wah pas sudah, ditelan. Saya kalau ditelan mau batal ya. Gitu. Misalnya lagi nih bikin asinan buat buka puasa, begitu, cobain bumbunya enak apa kagak. Itu yang mau jualan yang nyobain, nggak apa-apa, itu mah ada keperluan namanya ya. Kalau yang cuman iseng-iseng doang mah, jadi gua jajalin, wah makruh ya. Yang ketiga, al-ihdijam ay ikhrajud dam, bekam. Jadi saat puasa nih bekam, makruh. Batal enggak puasanya? Enggak. Kenapa dia bekam makruh? Li'annahu yurithud du'afa, ya, dia ini menyebabkan lemah. Orang udah puasa lemes, darahnya ditarik, tambah lemes. Kalau dia misalnya fisiknya kuat, nggak apa-apa ya, tapi makruh. Batal nggak puasanya? Nggak batalin puasa. Gimana kalau misalnya orang yang dibekam makruh, orang yang membekam sama hukumnya juga makruh. Yang dibekam makruh kan gitu, yang ngebekam makruh juga. Kenapa? Yang pertama, dia yang nyebabin orang itu lemah, kan yang narik dia penyebabnya.
Terus orang itu kalau udah narik sama ngikut lemes. Emang ini kita nih kadang-kadang ngelihatnya cuman sekilas. Wah, elah orang cuma nyedot begitu doang. Habis itu udah kelar, darahnya keluar, set, masukin plastik. Wah, elah enteng itu mah, gampang. Ngeliatnya yang gampang. Ngeliatinnya yang gampang. Kalau ada orang mandiin jenazah, coba aja. Dilihat mah gampang. Lah kan yang nopang dia, emang kita mah cuma niat doang. Yang nopang jenazah siapa? Yang mandiin, topang sama dia, pakai kakinya ditopang, diubek-ubek. Orang jangankan habis mandiin, nempel aja sama jenazah itu sunnah wudhu. Orang kalau habis mandiin jenazah nih, itu lemes. Makanya orang kalau habis mandiin, dia mandi juga. Nggak percaya tanya mau yang mandiin. Habis mandiin, mandi dia. Kalau kata orang mah kesedot. Nah, kata orang, itu mah kesedot mah kagak. Pokoknya begitu aja. Ya, lemes. Kemudian al-ghuslu bil inghimas. Ya, mandi berendam. Misalnya bawa bapak ke hotel gitu misalnya ya. Kalau ini sih saya mau nyontain di rumahnya nggak bakalan ya. Ini di rumahnya punya nggak punya kan? Mau berendam di mana? Kolam ya kecil, ember ya kecil. Betap, wah ora mungkin punya betap kayak di hotel tuh gede tuh. Punya betap agak kan ya elah. Kalau sampai betap berapa meter? Betap 2 meter. Kamar mandi cuma 1 meter, nah agak muat. Itu kalau misalnya berendam tuh di betap tuh, nah batal nggak batal, makruh. Cuman kalau sampai kentut, nah begitu kentut kan kebuka, iya kan? Begitu kentut kebuka tuh, begitu kebuka air masuk, batal. Pokoknya asal jangan ngentut aja, begitu dah. Berendam gitu, jangan apa yang ngentut. Waduh, kalau ngentut batal urusan. Kemudian yang makruh, as-siwaku ba'da zawal, nyiwak setelah zuhur. Nyiwak itu setelah zuhur makruh hukumnya. Udah beli siwaknya aja dulu dah. Ustaz, nggak usah ngomongin siwak sekarang. Emang apa? Emang nggak punya siwak? Nah susah, emang kagak punya siwak. Ngomongin siwak, beli dulu siwaknya. Ya, itu jadi kita kalau nyiwak makruh tuh setelah zuhur. Jadi kalau masih jam 9 pagi, jam 10 nyiwak nggak apa-apa. Tapi habis nyiwak udah nih, nyiwak nih, set udah nih. Udah habis nyiwak, udah habis nyiwak dikeluarin, habis dikeluarin diincot, habis dikeluarin siwaknya. Ini habis nyiwak, habis selesai nyiwak dikeluarin siwaknya, habis itu dimasukin lagi sama dia diincot, batal ya. Ludahnya udah keluar, ludahnya udah nempel ke siwaknya udah kagak nempel sama gigi, udah keluar. Begitu dimasukin lagi, ludah yang ada di siwak nyampur sama ludah yang di dalam, ditelan, batal. Sebenarnya kalau kita nelan ludah nggak batal, cuman masalahnya ini ludahnya udah ke siwak, udah keluar.
Ya, dimasukin lagi, nyampur sama ludah dalam, telan, batal. Hati-hati. Yang ketujuh, makruh kathratus syiba'i wan naum. Banyak kenyang sama banyak tidur. Banyak kenyang sama banyak tidur. Misal, lu ngapa sih? Habis johor tidur, habis asar tidur, habis subuh tidur, bangun setengah 12. Habis johor tidur, bangun jam 4. Habis jam 4 tidur, habis asar tidur, bangun maghrib. Ini kan banyak tidur nih, makruh. Wah Ustaz, tapi kan tidurnya orang puasa kan ibadah. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya. Tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya. Misalnya nih, kalau kita kagak tidur, bakalan diajak sama teman kita ke tempat kagak bagus, tidur. Nih bangsa, gue diajak ke mall nih, kalau gue ntar kagak tidur, dia datang nih, kitanya masih melek, diajak nih ke mall, apa diajak kemana gitu, yang ada maksiatnya misalnya. Udah, mendingan tidur aja, nggak apa-apa, tidur mendingan. Tapi kalau misalnya bisa baca Quran, bisa sholawat, bisa zikir, zikir banyakin, ya. Banyak kenyang, apa baik dimakan. Awalnya sih ngikutin Rasulullah, ya enggak? Korma 3 biji, ya. Habis korma 3 biji, air putih. Udah kelar, lontong 5, bakwan 3. Udah gitu bakwan 3, ada yang ngasih besek, dimakan juga tuh besek. Wah ini mau kebangetan, ntar nggak bakalan terawih itu orang, nggak bakalan. Udah kriep terawih juga udah malas-malesan udah, aduh. Ini jangan kebanyakan. Ntar makanya orang dulu kalau emang lapar banget habis terawih dia makannya, ya. Habis tarawih juga jangan kebanyakan makannya, ntar nyaur males. Yang ke-8, tanawulu syahwatil mubahah, mengerjakan syahwat-syahwat yang mubah, minal masyumat awil mubsarat awil masmuat, yang mubah-mubah dicium, yang mubah dipandang, ya, yang mubah didengar. Yang mubah, kayak misalnya kita nih ngelihat apa namanya, yang ngelihat yang enak-enak, yang mubah, ngelihat gunung misalnya, ya, jangan gunung diliatin mulu. Bagus kalau dia sedang berpikir ciptaan Allah, bagus. Ada nggak kita yang berpikir ciptaan Allah? Ada, tapi jarang. Cuman sekedar, waduh, gunungnya cakep banget, indah. Allahnya masih lupa, ya, masih nggak ingat sama Allah, nggak ingat masih. Belum subhanallah, belum. Dianggap indah-indah aja udah, lupa yang bikin siapa. Kalau tafakkur tentang kekuasaan Allah bagus. Kalau cuman indah-indah doang, ya. Tuh ngelihat empuan, ya, ngelihat empuan yang bukan mahramnya, perempuan nih yang bukan mahramnya, waduh, indah betul, dosa, indah betul.
ngabuburit, ngabisin pahala, bures. Bahkan saya kan jalan-jalan, jujur aja dah, kalau jalan-jalan ngapain sih? Mana kalau istilah kata mah, banyakan belanjanya apa banyakan ngieta? Kan banyakan ngieta itu mah. Ngelarak ngelirik. Ya, belanjanya juga paling es kelapa. Apaan? Emang itu doang udah? Es kelapa, gorengan, udah. Ya kan gorengan ada itu tetangga lo. Ah, deket-deketan, nyari yang jauhan. Orang tuh kadang-kadang kalau dia udah ngelihat penasaran, habis penasaran udah dah dicari-cari. Kemarin nih gua ngeliat nih perempuan nih lewat sini nih, cakep banget, kira-kira rumahnya sebelah mana? Besok di jalan lagi lewat situ, kali aja papasan. Jangan mingkinan penasaran. Nah itu yang apa tuh? Itu namanya yang makruh untuk dikerjakan pada saat kita berpuasa. Kemudian yang membatalkan apa? Nanti ada yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Ada juga yang membatalkan puasa dan pahalanya. Ya, ada yang ngebatalin puasanya, ada yang ngebatalin pahala puasanya doang. Puasanya nggak batal, nggak wajib qada, pahalanya kagak ada. Tapi ada yang batalin puasa juga, pahala juga, dua-duanya batal. Yang ngebatalin puasa, pahala puasanya, yang pertama riba, ya ngomongin orang lain. Tentu ngomongin orang lain ini yang jelek, kalau yang cakep maka kagak. Bukan riba namanya kalau ngomongin cakepnya orang. Ya, tuh dulu tuh orang itu tuh, ya Allah, masya Allah tuh orang. Orangnya baik, dermawan. Nah itu namanya bukan riba. Kalau riba ngomongin yang jelek, ya alhamdulillah tuh orang udah kagak di kampung mari. Aduh, tuh orang, waduh, jangankan pahalanya, kita minta dosanya nggak dibagi. Saking pelit tuh orang. Wah pelit tuh orang. Kita minta apa aja, kita nih udah bolak-balik 5 kali ke rumahnya, paling top 5.000. Itu namanya ngomongin kejelekan orang tuh ya. Riba itu puasa kita pahalanya bisa hilang. Namimah, ngadu domba, ngomong sono A, ngomong sini B. Namimah itu ngadu domba. Saya nggak ngomong begitu. Itu di medsos, bukan saya. Saya mah begini. Ntar ngomong ke sono lain lagi. Itu sebenarnya tuh yang ngomong dia, bukan saya. Ntar ngomong ke sono lain lagi, bukan saya. Dia itu akhirnya 2 orang jadi benci, ya, memperuncing keadaan. Kadzib, bohong, sama itu, ya, ngebohongin orang sama, ngilangin pahala puasa. An-nazar lima yahram aw lima la yahilam yahil. Yang haram dilihat sama dia, ya. Mentang-mentang tahu nih kemarin kalau keluar sperma, ngelihat yang porno tapi nggak megang, spermanya keluar sendiri. Udah belajar kemarin, puasanya kagak batal, dikerjain.
Kan begitu. Dia ngelihat nih yang haram nih, ya. Begitu dikerjain sama dia, bagaimana? Oke, puasanya emang gak batal, dia gak megang, cuman ngiat. Tapi pahala puasanya hilang. Al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah bohong. Demi Allah saya nggak korupsi. Demi Allah saya nggak ngambil duit bansos, padahal ngambil. Ya pokoknya sumpah-sumpah bohong dah. Ya, itu ngilangin pahala puasa. Atau yang jadi saksi bohong, padahal ngelihat, ngomongnya kagak ngelihat. Ya, dia sumpah demi Allah saya nggak ngelihat, padahal niat. Atau nggak ngelihat, bilangnya ngelihat. Demi Allah saya ngelihat, padahal kagak niat. Nah, hati-hati tuh ya. Kemudian yang terakhir qauluz zur, ya, omongan-omongan nggak bagus, omongan bohong, omongan keji, ya, omongan-omongan keji, ya tahu dah omongan-omongan keji, tahan. Ya, kita lagi latihan puasa gitu. Umur 20 tahun puasa gagal. Misalnya nih, kita introspeksi, umur 20 tahun, wah, waktu umur itu saya pernah tuh ngiyatin empuan mulu asal sore. Misalnya nih, berarti kan itu umur 20 tahun gagal puasanya. Walaupun pahalanya doang yang hilang, puasanya nggak batal, anggap itu gagal. Umur 21 bagaimana? Oh gagal juga. 22 gagal juga. Sekarang umur berapa? 53. Kemarin bagaimana? Gagal juga, Ustaz. Nah emang apa? Habis saya maki-maki tetangga saya. Waduh, gagal iya. Lah terus ntar mau gagal lagi. Masa tiap tahun gagal mulu? Ya. Ya walaupun misalnya nih ada aja kegagalan-kegagalan, minta sama Allah. Buru-buru minta sama Allah, ya Allah. Saya gagal lagi ini ya Allah. Saya lemah, enggak punya kekuatan apa-apa, minta sama Allah. Ya. Karena Allah yang punya semua. Minta ya Allah, saya minta maafin saya tadi kelepasan, keceplosan. Ya Allah ampunin saya. Pahala puasa saya jangan ditarik ya Allah, jangan. Ya. Berharap sama Allah. Nah, terus kekurangan-kekurangan saya ya Allah, tolong jangan sampai ngurangin pahala saya. Tolong sempurnain kekurangan saya. I'tiraf tuh sama Allah, ngaku sama Allah. Ya, itu yang Allah pengen begitu, ya. Wallahu a'lam.